Selamat siang pemirsa, saya Carlos Michael. Anda menyimak Breaking News Berita 1 News Channel. Baru saja kami mendapatkan informasi dari Yogyakarta, tragedi pesawat jatuh kembali dan terjadi kembali di tanah air. Dan hari Minggu hari ini 20 Desember 2015 sebuah pesawat jet milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan di udara dan akhirnya jatuh. Dan kabarnya bahwa peristiwa ini terjadi di sela-sela acara Gebiar Dirgantara di runway Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan seperti apa kejadiannya, kita akan tersambung dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Alvin, dengan Carlos, Anda di Twitter Anda pada 40 menit yang lalu menyampaikan berita duka bahwa pesawat TNI Angkatan Udara jatuh di Akademi Angkatan Udara Jogja tempat air show. Ini seperti apa, Pak, informasinya? Ya, saya mendapatkan informasi dari teman saya yang juga penerbang dan pada saat kejadian ada di Bandara Adi Sucipto. Jadi tepatnya jam 9.54 WIB tadi ada dalam rangka airshow di Bandara Adi Sucipto, pesawat TNI AU jenis T-50 dengan register 5007 mengalami kecelakaan saat sedang melakukan manuver aerobatik di lokasi, yaitu di Kompleks Akademi Angkatan Udara Bandara Adi Sucipto. Penerbang menurut informasi adalah Kolonel Marjan, sedang dievakuasi dan saat kejadian selamat, dan ada Kapten Dwi yang saat informasi yang didapat sekarang adalah tewas. Dan untuk proses evakuasi ini untuk sementara sampai dengan jam 11.30 Bandara Adi Sucipto dinyatakan ditutup karena untuk memfasilitasi evakuasi. Iya, Pak Alvin, kita ingin mengetahui ini tepat lokasi jatuhnya ada di dalam Bandara Adi Sucipto atau seperti apa, Pak? Lokasi jatuhnya adalah di selatan, di sisi selatan landasan pacu, masih di dalam Kompleks Akademi Angkatan Udara. Kompleks Akademi ya, Pak? Iya, betul. Iya, kami ingin mengulangi informasi sekali lagi, Pak Alvin, untuk korbannya sendiri seperti apa dan saat ini sudah dibawa kemana, Pak Alvin, informasinya? Informasi yang saya dapat, korban ada 2 orang. Pada saat kejadian, 1 masih dalam kondisi selamat dan sedang dievakuasi, semoga dapat diselamatkan, dan 1 tewas. Itu informasi sementara, tapi saya masih terus mengikuti update dari teman-teman yang ada di lokasi. Pak Alvin, untuk yang 1 orang evakuasi kemana, Pak? Ke rumah sakit terdekat. Saya ke rumah sakit terdekat, tapi ya. belum tahu rumah sakitnya di mana ya, begitu ya, Pak? Ya. Iya, kita kemudian melihat bahwa ini adalah pesawat latih seperti itu ya, Pak? Karena kita tahu juga ada air show di sana dan aerobatik. Anda dalam tweet Anda mengatakan aerobatik gerakan loop langsung dan menghujam ke darat seperti itu. Ini jenis pesawat seperti apa? Besar atau kecil, Pak Alvin? Pesawat latih ini pesawat kecil, memang hanya untuk latihan penerbang militer. Hanya ada untuk 2 orang, pilot dan co-pilot. Ini adalah pesawat latih tempur sebetulnya. Pesawat latih tempur buatan mana, tahun berapa, Pak? Aduh, tahunnya saya kurang mengetahui, Mas. Ini jenis T-50 Golden Eagle ini. Baik. Katanya masih cukup baru sih. Iya, untuk saat kejadian dipastikan bahwa Pak Alvin tidak ada di sana atau seperti apa, Pak? Informasi saya tidak di tempat, iya. Tapi teman-teman saya mereka adalah peserta dari airshow di Jogja. Jadi mereka mengetahui langsung itu. Baik. Sampai saat ini seperti apa TNI Angkatan Udara sendiri yang bertanggung jawab di lingkungan Lanut Adi Sucipto saat ini juga belum merilis apapun tentang peristiwa ini, Pak. Apa kemudian ada informasi dari Anda kapan mungkin atau seperti apa informasi dari TNI Angkatan Udara sendiri? Saya kira itu akan lebih baik bila langsung berhubungan dengan TNI Angkatan Udara dan mungkin dengan dan Lanut Adi Sucipto ya, mereka adalah sumber resmi yang
paling berwenang untuk memberikan statement resminya nanti. Kira-kira Pak Alvin, untuk peristiwa ini sendiri, Anda mengatakan tadi bahwa jatuh di selatan Landasan Pacu, walaupun masih dalam kompleks akademi sendiri, tapi tentu dalam kompleks Bandara Adi Sucipto sendiri. Ini dampak secara langsung terhadap lingkungan bandara sendiri dengan adanya peristiwa ini seperti apa Pak Alvin? Ya tentunya untuk sementara waktu bandara pasti ditutup ya, karena banyak kegiatan evakuasi. Kemudian kita juga belum mengetahui apakah seberapa besar kerusakan yang terjadi di komplek Akademi Angkatan Udara. Dan yang jelas saya yakin dari pihak TNI AU juga akan melakukan investigasi apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Apakah ada masalah teknis di pesawat atau mungkin ada gangguan lain dan sebagainya, kita belum tahu. Tapi kondisi cuaca dalam saat kejadian itu dilaporkan cuaca cukup baik, sehingga dinyatakan clear atau aman untuk melakukan manuver aerobatik. Baik, Pak Alvin, untuk dua korban yang satu orang sudah tewas kemudian satu lainnya telah dievakuasi, kedua-duanya ini berarti adalah anggota TNI, penerbang dari TNI, begitu Pak ya? Betul sekali. Dan mereka adalah perwira-perwira dari TNI AU. Perwira dari TNI AU, tapi kemudian identitasnya untuk Pak Alvin sendiri tidak mendapatkan informasi atau seperti apa Pak? Kalau informasi yang saya dapat sih identitasnya ada ini satu kolonel dan satu kapten. Tapi ini masih harus dikonfirmasi ulang nanti. Baik, kalau melihat kemudian dari peristiwa yang terjadi Pak Alvin, maka kemudian kita bisa menghitung ini adalah gebiar airshow begitu, berarti tidak dalam posisi latihan biasa, tetapi kemudian menunjukkan kemampuan penerbangan yang hebat. Apakah kemudian ini berarti bahwa dua korban, yang satu sudah tewas kemudian yang satu masih dirawat di rumah sakit ini adalah mereka yang memiliki jam terbang yang cukup mumpuni kemudian untuk bisa mengemudikan pesawat ini? Betul sekali. Jadi kalau melihat pangkat korban itu, mereka adalah senior dan mungkin juga termasuk instruktur. Dan kemampuan mereka tentunya sudah tidak diragukan lagi untuk melakukan manuver-manuver aerobatik itu. Berarti Pak Alvin, acara gebiar Dirgantara ini apakah kemudian internal Indonesia atau mungkin ada undangan dari luar seperti itu Pak? Setahu saya ini adalah domestik ya, acara